Ini langsung aja nih. Langsung Heran ya? aja. Ya gimana? Apa mau say hello dulu juga nggak apa. Halo teman-teman. Halo, gimana puasanya? Aduh, nggak jelas banget sumpah nggak lah. Ini suaraku masuk nggak? Apa? Suaraku masuk nggak? Masuk. Jelas nggak jelas ya? Jelas. Oke. Ini mau nunggu dulu atau langsung mulai? Nunggu dulu mungkin. Masih 5 orang soalnya mungkin. Oke. Ini nanti sampai jam berapa ya? Gak tahu. Sampai selesai, sampai nggak ada topik bahasan lagi. Sampai live-nya habis ya? 1 jam kan ya? Iya. Halo. Aduh. Sambil nunggu mulai aku ini ya tanya-tanya dulu ya. Kamu angkatan berapa sih? Angkatan 19. 19. Jurusannya? Jurusannya Bahasa Sastra Indonesia. Oh. Oke. Kali baru lihat aku. Nggak pernah lihat sebelumnya. Ya, Mas sendiri semester berapa? Ini semoga semester terakhir ya, semester 8. Semester terakhir. Semoga ya. Jurusannya apa ya, Mas? Jurusan apa, Mas? Aku teknik mesin. Oh. Nggak ada hubungannya ya sama ini ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, katanya Mas bakatnya banyak. Nah, itu apa ya, Mas? Katanya Nggak. mahasiswa berprestasi gitu, katanya beneran nggak ya, Mas itu? Beneran nggak ya? Nggak. Saya dengar Nggak. Sebenarnya gini ya. Apa ya? Sebenarnya aku tuh cuma ini nggak ikut kegiatan sih sebenarnya. Cuma pernah ikut robotik, terus ini ikut IMM, terus sama ikut KMTM ya, keluarga mahasiswa teknik mesin. Itu doang sebenarnya. Nggak prestasi amat. Sebenarnya yang lebih prestasi itu kemarin tuh Mas Rusli. Itu beliau lebih berprestasi itu. Sebenarnya sih gitu. Oke. Langsung aja Pak Mas ini. Iya. Ini langsung aku apa kamu dulu? Ya, dipancing dulu. Berarti saya yang nanya dulu misalnya. Kan mungkin teman-teman pada penasaran tuh gimana sih caranya bisa mengetahui potensi diri kita tuh kayak gimana, kayak gitu. Ada yang mungkin yang belum tahu kayak gitu, yang masih apa ya potensiku tuh, aku tuh kayak nggak bisa apa-apa, teman-temanku tuh pada bisa. Mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayak gitu. Itu gimana cara biar kita tahu potensi kita tuh gimana? Oke, tak buat dulu ya, pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat masih berjumpa di forum ini ya, forum sharing session IMM UGM. Dan semoga selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau ada disclaimer dulu di awal gitu ya. Saya ini sebenarnya bukan pembaca bakat gitu ya, bukan psikolog, apalagi cenayang gitu ya, yang bisa tahu, oh ini kamu cocoknya kerja di air, kamu nggak boleh kerja di barat dan sebagainya. Itu saya nggak bisa itu. Saya ini cuma ya karena saya di bidang kader ya, kalau ya mau nggak mau harus tahu lah soal ini gitu ya. Terus ya kalau misal teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa langsung aja ditulis di komen gitu ya. Nanti biar dicatat sama moderator. Nanti di tengah-tengah mungkin saya akan cek ada pertanyaan atau enggak gitu ya. Oke, masuk ke materi ya. Sebenarnya sebelum kita membicarakan soal gimana cara mencari bakat, kita harus tahu dulu apa sih definisi bakat itu gitu ya. Jangan sampai kita berbeda, ya kita coba satukan pendapat ya, satukan visi mengenai apa itu sebenarnya bakat. Nah, kalau menurut saya sendiri itu dalam bakat itu ada 4 kata kunci gitu ya, 4 kata kunci. Yang pertama itu 1 ya kegiatan produktif, 2
membuat ketagihan. Yang ketiga itu bawaan lahir. Dan yang keempat itu harus disalurkan. Gitu. Nah, silakan nanti teman-teman bisa rangkai sendiri keempat kata kunci itu. Kegiatan produktif, membuat ketagihan, dibawa sejak lahir, dan harus disalurkan. Gitu. Nah, kegiatan produktif ini seperti apa gitu ya? Banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan produktif gitu ya. Seperti menulis, terus bercocok tanam, olahraga, dan sebagainya gitu. Nah, ini kuncinya adalah kegiatan produktif ya, bukan kegiatan adiktif, apalagi konsumtif gitu ya. Kayak seperti main game, traveling, ngopi-ngopi, nonton anime itu sebenarnya bukan bakat gitu ya. Itu kan soalnya kegiatan adiktif gitu. Tapi lain cerita kalau dari traveling itu kamu bisa nulis, kamu bisa bikin konten, itu sebenarnya bakat kamu bukan traveling, tapi bakat kamu adalah bikin konten itu gitu ya. Jadi tolong bisa dibedakan terlebih dahulu antara dua hal ini gitu. Kemudian membuat ketagihan gitu ya. Misalkan kita mencoba sesuatu ya, kita coba baru, misalkan kita coba belajar desain gitu ya, desain grafis gitu. Pastikan yang pertama mesti nggak mungkin bagus ya, mesti apa ya, ya mungkin sehebat yang udah pro gitu ya. Nah itu jangan, kalau kita memang bakat di sana, itu kita rasanya tuh pengen belajar terus gitu. Tuh, jadi nggak apa ya, nggak seputus asa itu loh kalau kamu mencari bakat gitu. Kemudian bawa sejak lahir, jadi bakat itu memang sudah ada di sejak lahir gitu. Kemudian bakat ini harus disalurkan gitu ya. Seperti ya kayak kebutuhan dasar manusia gitu ya, harus disalurkan. Ini kalau misalkan bakat ini nggak disalurkan, nanti ada nggak sesuatu yang mengganjal di diri kita gitu. Nah, kemudian nanti timbul pertanyaan ya. Terus apakah kita bekerja harus sesuai bakat kita gitu ya? Mungkin kalau saya bilang ya nggak harus gitu ya, nggak harus. Yang penting tuh tersalurkan bakat kita gitu. Nggak harus tersalurkan lewat pekerjaan, mungkin tersalurkan lewat hobi gitu ya. Nah soal nanti kenapa sih kok kita nggak harus bekerja sesuai bakat gitu ya? Nah itu kadang memang gini ya, kondisi politik, sosial, ekonomi di dunia, khususnya di Indonesia itu nggak sepenuhnya mendukung buat setiap bakat kita gitu loh. Sekarang kita bakatnya jadi artis ya, seniman gitu ya. Tapi kan nggak semua nggak semua orang misalnya menyukai sebuah seni gitu, kayak nggak punya panggung gitu, nggak punya panggung. Dan kita suka seni rupa gitu ya, pematung gitu ya. Nah itu kan nggak skupnya sangat kecil gitu loh, sangat kecil. Ini mungkin itu bisa dijadikan hobi gitu ya. Jadikan hobi, bakat kita disalurkan menjadi hobi gitu, bukan ke pekerjaan. Tapi ya nggak masalah kalau kamu bekerja sesuai bakat, itu sangat bagus gitu loh. Nah, namun kalaupun nggak bisa, nggak masalah gitu. Oke, kita masuk ke ini ya, cara menemukan bakat gitu. Nah, gimana sih cara menemukan bakat? Sebenarnya sederhana, yaitu kamu lakukan banyak hal gitu ya. Ini konteksnya ini ya, mencari bakat. Kita masih mencari ya, kita masih belum tahu, terus kita cari gitu ya. Nah, kita lakukan banyak hal, coba aja banyak hal gitu ya. Banyak hal misalnya kayak ya kayak masak, terus kayak benerin apa gitu ya, bercocok tanam atau apalah. Pokoknya coba sebanyak mungkin hal gitu ya. Nah, nanti dari banyak hal itu kamu bisa menilai nih, aku suka ini, aku suka masak gitu, aku nggak suka bercocok tanam dan sebagainya. Itu nanti muncul dalam diri kita gitu. Nah, kenapa sekolah itu ya, sekolah SD sampai SMA ya, itu kita masih banyak sekali mata pelajaran gitu ya, masih banyak itu salah satunya adalah untuk mencari tahu bakat dan minat siswa itu kemana gitu loh. Jadi nggak harus semua nilai mata pelajaran itu bagus, itu nggak harus. Karena kita ya itu sesuai minat dan bakat kita gitu. Terus yang untuk konteks mahasiswa ya, untuk mencari coba segala hal gitu ya. Ya coba ikuti beberapa organisasi gitu ya. Kalau saya usulkan itu ikutlah 2 jenis organisasi gitu ya. Organisasi yang besar dan organisasi yang kecil gitu. Nah, kenapa 2 jenis organisasi ini?
Ya, mungkin nanti terlepas ya jenis organisasi, bentuk organisasinya seperti apa gitu ya. Mungkin organisasi mungkin seperti bakat gitu ya, kayak grup band atau mungkin tari gitu, terserah lah. Yang penting menurut saya ada dua ini, ikut organisasi besar dan ikut organisasi kecil gitu. Kenapa organisasi besar gitu? Nah, di organisasi besar itu kamu bisa lihat, ketemu banyak orang gitu, lebih kenal eh, lebih kenal banyak orang dan dapat lebih banyak pengalaman, lebih banyak cerita gitu ya. Nah, namun karena lebih banyak orang, kesempatanmu untuk berpartisipasi di sana tuh lebih kecil gitu ya, lebih kecil gitu. Beda dengan ini organisasi kecil gitu ya. Kan karena orangnya itu aja, ya ketemunya itu aja, tapi kan harus tetap berjalan tuh organisasi. Nah, di organisasi kecil ini kamu tuh bisa punya kesempatan, mungkin bisa jadi leader gitu ya. Mungkin sekaligus juga bisa jadi sekretaris gitu. Mungkin di kegiatan lain kamu jadi desainer gitu, desain grafis gitu kan. Lebih banyak kesempatan untuk kamu apa ya? Mencoba banyak hal di organisasi kecil ini. Nah, kalau kita lihat IMM ya, IMM UGM khususnya, itu kita bisa lihat sebagai organisasi kecil maupun organisasi besar itu. Kalau kita lihat IMM UGM-nya, itu kan relatif kecil ya skupnya, dan orang-orang jumlah orangnya mungkin nggak nyampe, apa ya, yang aktif kan nggak nyampe 50 gitu ya. Itu kan relatif kecil untuk sebuah organisasi. Nah, itu nanti di IMM UGM ini, teman-teman tuh bisa punya lebih banyak kesempatan gitu loh. Kayak misalkan ini, jadi moderator gitu kan. Mungkin besok lagi jadi pengisi gitu kan. Mungkin jadi membaca tilawah dan sebagainya. Itu kan lebih banyak peluang untuk mencoba lebih banyak hal gitu ya. Sebagai contoh ya, saya tuh uh, dulu tuh nggak bisa desain grafis gitu ya, tapi terpaksa karena nggak ada yang desain grafis, ya saya akhirnya latihan gitu ya. Nah, akhirnya sekarang ya jadi ya bisa lah, bisa gitu. Nah, itu kan karena ya terpaksa itu dulu. Terpaksa karena nggak ada orang, ya udah saya gitu loh. Nah, kemudian kalau kita lihat IMM itu sebagai IMM gitu ya, IMM yang punya jaringan besar gitu ya, seluruh Indonesia itu kan sebenarnya sebuah organisasi yang besar gitu. Nah, nanti kalau kalian udah ke taraf apa ya, mungkin di pimpinan cabang, kalau kalian udah Darul Alqomah dia gitu, nanti kalian akan bertemu lebih banyak orang gitu, lebih banyak teman-teman IMM, lebih banyak orang juga gitu, lebih banyak jaringan gitu loh. Nah, itu keuntungannya kalian masuk organisasi seperti IMM ini gitu loh. Nah, bisa disebut sebagai organisasi besar maupun organisasi yang kecil gitu. Ini sampai sini ada pertanyaan belum? Tadi. Udah ada pertanyaan tadi. Coba Ini apa? ada pertanyaan dari dari penonton tadi. Tanya, Mas, gimana caranya move on sama bakat yang udah ditemuin? Dan habis itu, karena ada banyak faktor lain, jadi tidak bisa diungkapkan, jadi menggantinya dengan bakat yang lain. Itu gimana? Cara move on dari bakat yang ditemuin di masa lalu gitu. Tapi habis itu, karena ada faktor tertentu, jadi dia menggantinya dengan bakat lain. Tadi jadi siapa yang nanya? Duh, lupa, nggak terus nama. Agak bingung ya. Jadi sebenarnya orang tuh apa ya? Bakat seseorang tuh nggak cuma satu sebetulnya. Ada beberapa bakat gitu. Nah, nanti di bawah nanti ada apa ya? Penjelasannya mengenai 30 jenis bakat gitu ya. Nah, ada 30 jenis bakat. Kita sebenarnya condong kemana gitu ya. Mungkin ada sekitar kita nanti digiring untuk memilih 7 bakat dominan kita gitu ya. Nah, itu nanti sebenarnya tinggal kita cari itu lagi, cari apa namanya? Cari bakat kita yang lain itu apa sebenarnya. Kalau nanti udah ketemu misalkan ya, udah ketemu bakat kita yang lain, ya kita tekuni aja itu bakat itu. Nah, sebenarnya bakat yang satunya pun ini mungkin maksudnya dari yang penanya ini, mungkin dia tuh kepengen sama bakatnya yang di masa lalu, tapi tuh mungkin karena nggak bisa apa gimana, atau ada hambatan, nggak punya apalah gitu, jadi dia menggantinya dengan bakat yang lain gitu. Kayak gitu move on-nya tuh gimana? Nah, itu nanya move on-nya. Ya ya kayak kamu sebenarnya ada pola untuk bisa kita menekuni bakat itu ya. Pertama kita harus tahu dulu, oh bakat kita tuh apa gitu ya. Terus nanti ya kita tekuni aja itu, tekuni aja, kemungkinan apa ya, mungkin kita pancing lah untuk yang sebenarnya kan bakat kita sebenarnya kan udah seneng gitu ya. Ini kalau kalau itu memang bakat kita ya, bakat yang lain itu sebenarnya kita nggak
bakat yang lama itu memang harus tetap tersalurkan gitu. Mungkin porsinya aja yang dikurangi gitu. Menurut saya itu kayak gitu. Nggak harus apa ya? Sebenarnya nggak perlu dipikir apakah bagaimana cara move on gitu. Mungkin itu yang kamu move on itu sebenarnya bukan bakat kamu gitu. Itu sih kalau dari aku. Ini kalau masih belum jelas bisa tanya lagi. Ada lagi nggak pertanyaan? Pertanyaan yang kedua dari Aulia Darwis 96. Itu pertanyaannya, apa jadinya kalau menyangkal bahwa sebenarnya kita itu punya bakat tertentu tapi malah memilih untuk mencari bakat yang lain. Nah, hampir sama sih pertanyaannya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya. Kan bakat generating idea gitu ya. Kayak misalkan kayak seniman itu kan generating idea gitu ya. Terus bakat marketing, bakat kita menjual gitu ya. Terus bakat misalkan bakat servicing gitu ya, bakat melayani gitu ya. Seperti kayak dokter itu kan melayani ya. Nah itu kan sebenarnya nggak apa-apa kita milih salah satu dari bakat ini sebenarnya. Nggak masalah bagi kita gitu. Nah, ya tinggal kalau kamu merasa itu membuat kamu senang, buat kamu bahagia, buat kamu enjoy itu berarti bakat kamu dan ya let's just go aja gitu loh. Tuh, ada lagi nggak? Sebelum tak lanjut. Udah nggak ada, belum ada lagi. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai alat bantu gitu ya. Alat bantu untuk menemukan bakat kalian gitu. Nanti saya ada bahas dua metode gitu. Yang pertama itu metode DISC gitu ya. Sebenarnya ini bukan ke bakat ya, lebih ke karakteristik orang gitu ya. Bukan ke bakat spesifik seperti yang saya sebutkan tadi kayak generating idea, terus marketing dan sebagainya. Ini lebih ke tipe orang gitu. DISC sesuai dengan namanya gitu ya. D itu dominance, I itu influence, S itu steadiness, dan C itu compliance gitu. Kalau bisa tak jelasin di ini ya, coba. Nah, jadi kayak gini, DISC, kelihatan nggak? Nah, Ya. D itu dominance. Ya, ini bisa dibagi ke 4 kuadran gitu ya. DISC seperti itu kayak gitu. Nah, yang di bagian kiri itu self-oriented. Jadi cuma dia memikirin dirinya sendiri gitu. Nah, yang bagian kanan itu people oriented. Dia memikirkan orang lain gitu loh. Nah, yang bagian atas itu dia sukanya tampil di depan. Dia pokoknya dia suka tampil gitu. Kemudian yang di bawah itu dia sukanya di belakang layar, nggak suka tampil gitu. Nah, kita mulai dari D dulu ya, dominance gitu. Nah, dominance ini dia seperti pemimpin ya. Dia suka jadi pemimpin, tapi egonya besar gitu, ego besar. Terus dia suka mengambil resiko, idenya banyak gitu. Nah, bagusnya tuh dia suka mengambil resiko gitu. Nah, kekurangannya dia itu egonya tinggi. Jadi seperti itu ya, self oriented dia mikirin dirinya sendiri gitu. Nggak mikirin nanti resikonya buat orang lain dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua itu I, influence gitu ya. Influence itu dia suka tampil di luar, tampil di depan. Jadi ya hampir sama sih influencer gitu ya. Dia akan melakukan apa yang orang mau gitu. Ya namanya juga people oriented gitu ya. Apa yang orang mau dia lakukan gitu loh. Ya seperti itu. Nah, jadi dia bagusnya itu dia mendengarkan orang, antusias sama orang, bisa dipercaya. Tapi itu tadi dia nggak punya ide, dia cuma dengerin orang gitu ya. Lebih ke pasif gitu ya, pasif. Dan emosional bisa. Kalau misalnya ini ya orang nggak suka sama dia mutung gitu loh, sama yang nggak dia sama yang kemudian S gitu ya. S ini dia lebih ke kayak heart to heart gitu loh. Dia di belakang, dia suka care sama orang gitu, sama orang, terus dia bisa bisa mengerti orang bagaimana gitu. Dia pendengar yang baik, ramah gitu. Dia bisa diajak kerjasama gitu ya, karena people oriented ya, bisa diajak kerjasama. Nah, dia itu kurangnya dia nggak bisa ngomong di depan, nggak bisa mengutarakan idenya dengan baik gitu. Nah, dia orangnya di belakang layar gitu. Nah, yang terakhir itu C gitu ya, compliance gitu.
Nah, dia dia hanya mengerjakan tugas yang diberikan kepada dia gitu. Nah, tapi dia mengerjakannya dengan baik gitu. Misalkan dia disuruh desain grafis gitu ya. Desain grafis ya yang penting aku dikasih ini temanya apa, tulisannya apa, buat apa dan sebagainya pokoknya yang rinci nanti tak lakukan gitu. Nah, ini orangnya ini teliti, hati-hati, presisi, punya standar yang tinggi gitu ya. Sistematis, akurat dan sebagainya. Pokoknya yang bagus-bagus. Tapi dia, ya yang penting. Nah, saya sendiri itu orang yang tipenya S gitu. Ya kurang lebih cocok lah buat bidang kader gitu ya. Tipe S. Tuh. Jadi lebih ke bisa mengerti orang. Tapi sebenarnya ini enggak mutlak saya S banget gitu, enggak ya. Ini bisa kecenderungannya. Tapi saya cenderung ke S gitu. Mungkin saya juga punya sifat D, punya sifat E, juga punya sifat C, tapi hasil pertanyaannya itu S gitu. Nah, dari hasil ini tes TISC-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu metode yang kedua itu pakai namanya teman-teman nanti bisa cari di Google gitu ya, temu bakat gitu. Di temu bakat ini ada 30 jenis bakat gitu ya. Yang terbagi menjadi 8 kategori dan 2 sudut pandang. Nah, 2 sudut pandang ini sudut pandang individual dan interpersonal. Individual tuh ya dari diri kita sendiri gitu. Kemudian yang interpersonal tuh hubungan kita dengan orang lain gitu. Ini kayaknya nggak cukup buat jelasin semua. Tak sebutin aja ya secara cepat. Kan ada yang 30 aja ya. Kemudian yang pertama itu ya, ada desainer gitu ya. Jenis bakat desainer. Dia itu mampu menuangkan ide dalam bentuk gambar detail gitu ya. Ya itu cocok kayak jadi seniman gitu ya, seni rupa gitu ya. Seni rupa, terus jadi insinyur gitu ya. Gambar teknik, bikin gambar teknik dan sebagainya. Gitu. Kemudian kreator. Dia itu punya ide baru tapi abstrak. Nah, ide baru ini benar-benar fresh yang sangat kayak orang lihat tuh kayak ini orang tuh punya mata elang gitu, bisa melihat jauh ke depan gitu. Tapi dia nggak bisa menjelaskan idenya itu dengan detail gitu, cuma abstrak gitu. Itu kreator. Kemudian synthesizer gitu, yaitu ide dia itu didapatkan dari data-data gitu. Dia ngumpulin data-data, terus ini ternyata dari data ini muncul ide ini gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu marketer. Itu dia bisa mengomunikasikan idenya dengan baik gitu. Jadi orang tuh bisa bisa paham ini idenya orang ini seperti ini. Pakai cenderung ke verbal, kata-kata dan sebagainya. Bukan kayak yang tadi desainer ya, dia menggambarkannya. Ini nanti bisa kayak jadi konten kreator dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Kemudian strategis gitu. Itu kayak detail planning gitu. Dia tahu planning jangka pendek dan dia tahu strateginya seperti apa. Bisa lihat seperti itu. Kemudian yang keenam itu visioner. Dan itu dia sama kayak strategis, bisa mengatur, ini habis ini aku ini gitu. Misalnya gini ya, orang yang visioner itu dia tahu, aku pengen kerja di ini nih, pengen kerja di perminyakan nih. Perminyakan, nah kalau misalnya kerja perminyakan, aku harus ngapain, harus kuliah perminyakan atau kuliah geologi, kuliah mesin dan sebagainya. Nah itu dia bisa lihat ke depan, detail abstract planning. Kan tapi dia nggak bisa, ini aku nanti kuliahnya di UGM itu nggak sampai sedetail itu gitu ya. Tapi nanti dia udah tahu, untuk mencapai tujuanku itu seperti apa. Gitu. Kemudian selanjutnya itu ada treasury gitu ya. Treasury itu keuangan, dia senang dengan angka-angka gitu ya, tentang akuntansi, terus kebendaharaan dan sebagainya. Kemudian ada analis, itu dia mirip-mirip kayak data analis gitu. Dia bisa menginterpretasikan data gitu. Ini data ini menunjukkan apa dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada evaluator dia. Jadi dia itu bisa mengevaluasi ya. Kalau yang tadi itu cuma membaca data, ini dia bisa mengevaluasi dari data itu tadi. Ini berarti kalau bacaannya ini berarti kurangnya adalah ini gitu. Nanti bisa evaluasi. Kemudian restorer gitu ya. Itu restorer itu dia bisa memperbaiki. Ya, ini teknikal ya, misalnya memperbaiki mesin yang rusak gitu, atau enggak tanaman sakit, hewan sakit terus disembuhkan, orang sakit disembuhkan gitu. Jadi pokoknya membalikan ke fungsinya semula gitu. Kemudian selanjutnya itu ada explorer gitu ya.
Explorer itu dia bisa get the data gitu. Dia bisa mencari data gitu. Dia tahu oh ini untuk dapat data ini aku harus kemana, harus bagaimana caranya gitu. Itu get the data buat explorer gitu ya. Dan ada administrator gitu. Dia teliti gitu ya, teliti bisa input data. Oh dia tahu dia terapi gitu ya. Aku dulu nyimpen itu di sini pakai map ini dan sebagainya. Jadi dia terstruktur rapi gitu ya, administrator. Kemudian interpreter gitu ya. Dia itu bisa menjelaskan makna. Jadi kayak kayak ahli tafsir gitulah. Oh ini kalau kata-kata kayak gini tuh berarti dia sukanya ini, dia lagi bete gitu dan sebagainya gitu. Itu interpreter. Kemudian dia jurnalis gitu ya. Nah, jurnalis ini dia bisa mengkomunikasikan ya. Dia bisa kerjasama sama tadi yang synthesizer gitu ya. Dia kan punya ide nih, tapi nggak bisa menuangkannya. Nah, dia bisa cerita ke jurnalis ini untuk mengkomunikasikan idenya. Nah, si jurnalis ini punya bakat untuk mengkomunikasikan ide berdasarkan data-data yang dia miliki gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada operator gitu. Nah, operator ini kalau bisa saya sebut tuh run the machine properly gitu ya. Nggak harus mesin sih, pokoknya menjalankan sesuatu sistem dengan benar gitu. Kayak ya misalkan ya contoh gampangnya mesin ya. Nah kita punya motor, dia bisa menjalankan motornya itu dengan benar, dirawat dengan baik dan bisa sesuai spesifikasi dan sebagainya gitu loh. Dia merawat dan menjalankannya dengan baik gitu. Kemudian distributor gitu ya, mengantarkan barang. Ya sesimpel itu ya, mengantarkan barang, mengantarkan siapapun lah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada safekeeper gitu ya. Safekeeper itu dia suka menjaga keselamatan, dia cari aman, bukan cari aman ya, dia menjaga keamanan gitu. Dia suka biar kalau kondisi tetap terjaga. Ya ini cocok kayak jadi polisi, terus kayak jadi HSE gitu ya, HSE gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada quality controller gitu ya. Dia menjaga mutu, dia perfeksionis. Jadi apapun ya sesuai dengan standar gitu. Kemudian produser ini dia bisa menjalankan sesuatu sesuai petunjuk, membuat sesuatu sesuai petunjuk gitu. Nah, jadi misalkan dia sebenarnya nggak punya ide buat bikin kue gitu ya, misalkan. Tapi dia lihat baca resep kue gitu, terus dia ternyata seperti ini, terus dia do it properly gitu ya, dengan bagus. Itu produser gitu. Kemudian masuk ke interpersonal ya, hubungan kita dengan orang lain gitu. Ada beberapa. Pertama itu arranger gitu ya. Dia bisa membagi tugas. Dia tahu ini SDM-ku kayak gini, harusnya gimana gitu. Dia orang instrukturnya apa dan sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya itu ada commander gitu. Dia pengawas gitu. Mirip kayak quality controller, tapi kalau quality control itu lebih ke benda. Kalau ini commander itu ke orang gitu. Bagaimana kita mengawasi orang gitu ya. Kemudian mediator. Mediator ini cenderung suka mengatasi konflik gitu, bisa mengatasi konflik dengan baik gitu. Dia bisa mendamaikan konflik antara dua orang gitu. Kemudian ada seller, dia menjual barang gitu ya. Ya lebih ke menjual barang gitu. Kalau tadi kan dia yang tadi ya marketer itu kan dia mengkomunikasikan idenya, ide milik dia. Nah seller ini dia udah ada barang nih, tapi bukan ide dia, ini ide orang lain. Terus dia ini kayaknya bagus, terus dia bisa menjualkannya gitu, bisa menawarkannya ke orang lain. Kemudian selektor ini kayak HRD gitu ya, dia pintar memilih orang gitu. Dia tahu ini orangnya nggak cocok nih buat kerja di sini gitu. Ini kita kita butuhnya orang ini, tapi kok dia cocok dan sebagainya. Yaitu lebih ke kayak HRD, selektor. Kemudian edukator ya seperti namanya, dia suka mengajar. Dia bisa knowledge transfer gitu lah, knowledge transfer ya kayak guru gitu ya, apa lagi ya trainer gitu ya, edukator. Kemudian motivator ini dia bisa menyemangati gitu ya. Kalau tadi knowledge transfer, ini spirit transfer, jadi semangatnya yang ditransfer, dia semangat terus ditransfer ke orang lain gitu kan. Nggak semua orang bisa
kayak gitu ya. Dan yang ke selanjutnya itu ada ambassador gitu ya, ambassador, nggak tahu lah tulisannya bacanya gimana. Nah, itu dia bisa membangun jaringan gitu. Dia membangun jaringan dengan luas gitu ya, ambassador. Dia punya jaringan yang luas. Nah, yang selanjutnya ini ada komunikator. Bedanya dengan ambassador ini, dia lebih intensif komunikasinya. Gitu. Jadi dia jaringannya sedikit tapi dia kuat gitu loh, kayak punya teman sejati gitu loh. Komunikator itu dia kayak hubungan bilateral tapi sangat kuat. Ambassador ini multilateral tapi ya sekedar kenal gitu lah ya. Tapi dia punya jaringan yang banyak itu. Dan selanjutnya ada caretaker gitu. Dia perhatian gitu ya, orang yang perhatian. Tapi ini lebih ke emosional. Dia bisa memahami orang lain. Oh, dia lagi butuh ini dan sebagainya. Terus dia merasa iba dan paham dengan orang itu dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya ada server ini yang terakhir ya. Server itu melayani gitu, kayak dokter, perawat gitu kan. Terus kontak person, apa ya namanya? Call center gitu ya, call center gitu. Ya, kayak gitu itu server melayani. Teknikal ya. Kalau tadi emosional ini teknikal gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi belum? Sepertinya tidak. Tidak ya. Saya lanjut dulu ya tadi. Nah, kalau apa ya? Kan ini kalian ya, udah misalnya udah tahu nih bakatnya kayak gimana gitu. Sebelum itu sebenarnya kan untuk mencari bakat lewat lewat alat bantu tadi itu kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, sebaiknya tuh kalian tuh udah pernah mengalami itu gitu loh, di pertanyaan-pertanyaan itu. Misalkan nanti ditanyain, kalian lebih suka ada konflik atau lebih suka nggak ada konflik atau lebih suka gebrakan baru itu. Itu kan harus pernah merasakan keduanya gitu loh. Nah, itu kan harus juga coba-coba dulu gitu. Mencoba kedua hal ini misalkan. Terus kalian lebih suka memperbaiki atau membuat gitu kan. Itu kan nanti kalian juga harus merasakan keduanya gitu. Nah, nanti biar bisa hasil ini akurat, hasil temu bakatnya ini akurat gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu bakat kita di mana, itu nanti kita tinggal ini, fokus pada kelebihan kita dan siasati kekurangan gitu. Jangan kekurangan itu jangan diabaikan ya. Kekurangan itu disiasati. Bagaimana kekurangan itu nggak menghambat kita gitu. Misalkan nih, aku nggak bisa mengingat ya, aku nggak punya bakat mengingat gitu. Ya itu ya kita bikin catatan gitu, bikin catatan. Bukan terus kita aku nggak ingat ya udah nggak usah ingat-ingat gitu, jangan kayak gitu. Lebih baik ya itu siasati kekurangan. Terus fokus pada kelebihan. Misalkan kalian bakatnya tadi, misalkan jadi kreator gitu kan, desainer misalkan desainer gitu. Ya kalian tekuni bakat itu. Dan mungkin desainernya bisa banyak ya. Mungkin bisa ke grafis, mungkin bisa ke teknis gitu ya, itu silahkan gitu, bisa disesuaikan sama minat kalian gitu. Ini kan bakat minat kan macam-macam tadi, ada yang suka traveling dan sebagainya, ada yang suka seni, ada yang suka bela diri dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya mungkin ada orang-orang yang apa sih pentingnya bakat gitu loh. Terus ada satu kubu lagi yang mengatakan bakat itu sangat penting gitu untuk menentukan diri kita, menentukan nasib kita buat kedepannya. Kalau kita nggak tahu bakat kita terus nanti bisa bisa nggak nyaman nanti hidupnya gitu. Nah sebenarnya saya ambil jalan tengah ya moderat kayak Muhammadiyah gitu ya, moderat. Nah itu sebenarnya bakat itu memang nggak 100% mempengaruhi gitu ya, nggak 100%. Paling nggak ada 4 faktor buat mempengaruhi kesuksesan kita gitu ya. Yang pertama itu talent ya, talent atau bakat, kemudian attitude atau sikap, yang ketiga itu skills, yang keempat itu knowledge gitu ya. Kita misalkan nih kita nggak punya salah satu dari ini gitu ya, itu nanti bakal ada yang kurang gitu loh. Misalnya kita punya attitude, punya skill, punya knowledge, tapi kita nggak berbakat di bidang itu. Gitu. Misalnya kita nggak punya bakat ini ya, punya bakat treasurer gitu ya, nggak punya bakat treasury, nggak punya bakat keuangan, tapi kita bekerja sebagai akuntan gitu. Nah gitu kita
ya kita punya attitude yang bagus, sikap yang bagus sama atasan, sama teman, itu kan bakal diterima. Kita punya skills yang baik gitu ya, keterampilan yang bagus di keuangan gitu. Kita punya pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola keuangan gitu. Tapi kita nggak punya bakat di sana, gitu. Kita kayak menjadikan pekerjaan itu sebagai beban gitu, jadi beban. Dan kita ya harus punya apa ya, sering-sering refreshing gitu. Jadi kita nggak punya semangat buat bekerja itu sebagai beban itu akhirnya kalau kita nggak sesuai bakat kita. Terus misalkan kita punya bakat tapi nggak punya attitude, nggak punya sikap gitu. Terus tapi punya skill sama knowledge gitu. Ya kita punya bakat, kayak contohnya sama saya, kita bakat di akuntansi gitu ya. Terus kita punya skill, kita punya knowledge, tapi kita nggak punya attitude gitu. Mungkin kita apa ya, dipandang tuh bagus ya, bagus sama oh ini kerjaannya bagus itu, tapi kita nggak care sama teman kita, dia nggak apa ya, nggak sopan sama atasan kita, merendahkan bawahan kita, itu kan kayak ya gimana ya, ya nggak suka aja kan orang yang nggak punya attitude kayak gitu kan, tuh. Terus yang ketiga kita punya gitu ya, kita nggak punya skill, kita nggak punya kemampuan buat mengerjakan itu. Dan nanti kita misalkan nanti kita kan bagus nih, kita punya bakat di ini, di akuntansi gitu ya. Kita punya sikap yang bagus sama atasan, sama teman, sama bawahan. Tapi kita nggak punya skillsnya. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngunain aplikasi buat itu rekap keuangan, nggak bisa ngecek ini ada kesalahan gitu. Tapi kita punya knowledge gitu kita tahu teorinya kayak gini, tapi kita nggak bisa mengerjakan. Itu kan cuma ya akhirnya ya gimana ya, orang nggak punya skill tapi ya akhirnya bisanya cuma nyuruh-nyuruh doang gitu. Jadi kita nggak bisa mandiri. Terus yang terakhir ya, kita nggak punya knowledge gitu. Kita punya talent, punya attitude, punya skill, tapi kita nggak punya knowledge. Ya akhirnya kita cuma disuruh-suruh doang gitu. Disuruh doang. Kita nggak tahu ini, misalnya ini kayaknya ada kerugian, terus kenapa gitu. Terus ini gimana, kita nggak tahu. Terus apa sebabnya dan sebagainya. Kita cuma tahu ngitung doang, nggak tahu ini kenapa dan sebagainya. Gitu. Kalau contoh yang lain, misalkan kita di bengkel gitu ya. Di bengkel ada mesin rusak, kita nggak tahu ini rusaknya kenapa gitu. Tapi kita bisa ngerjainnya. Kita tunggu orang yang analisis, terus kita kita bisa mengerjakannya gitu. Nah, sebenarnya nggak salah kita nggak punya semua bakat ini gitu. Nggak, kita bagaimana kita bisa bersama sama orang lain yang punya bisa menggabungkan gitu. Misalnya kita nggak punya skill gitu ya, kita tinggal kerjasama sama orang yang punya skill gitu. Kita nggak punya knowledge ya, kita kerjasama sama orang yang punya knowledge di bidang itu. Kita nggak, ya attitude seharusnya kita punya lah ya, jangan sampai kita nggak punya attitude gitu. Yang paling penting itu attitude gitu ya. Misalnya kita nggak punya bakat di situ ya, kita kerjasama sama orang yang punya bakat di situ itu. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan lain? Oh ini, dari pertanyaan dari Latifah Aliviana. Pertanyaannya itu, katanya skill itu bisa dipelajari. Apakah bakat juga masih diperlukan? Sebenarnya ya itu tadi, skill memang bisa dipelajari ya, skills. Dan kita nggak, sama kayak tadi contohnya ya, kita nggak berbakat di akuntansi, tapi skills akuntansi kita, skills skills menghitung kita, skills buat pakai aplikasi dan sebagainya itu bisa dipelajari. Tapi ya tadi, kalau kita nggak punya bakat di situ ya kita mengerjakan itu tuh sebagai sebagai beban gitu. Ya itu nggak masalah kalau kita tetap bisa menyalurkan hobi kita, menyalurkan bakat kita yang lain, kita sering refreshing dengan teratur, itu sebenarnya nggak masalah gitu. Asalkan ya itu tadi, kita bisa menyikapi gitu. Ya. Mungkin itu sih. Semoga menjawab ya, Mbak Latif. Ada pertanyaan lain lagi nggak? Oh, ini ada. Dari Irba. Kan tadi katanya coba hal baru yang banyak ya. Nah, katanya taunya ketika kita seneng sama hal tersebut, terus ada syarat apa gitu, harus berapa lama biar tahu kalau itu bakatnya di situ. Jadi tuh kayak
misalnya udah nyoba semua hal, habis itu kita senang di salah satu, terus ada syaratnya nggak harus berapa lama biar tahu kalau bakatnya itu di situ, emang di situ yang disukai Uh, kayak gitu. ya, sebenarnya nggak ada waktu tertentu ya. Kita itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri sebenarnya. Saya tuh suka dengan kegiatan ini, suka sama aktivitas ini. Itu kan sebenarnya datang dari diri kita sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman emang uh, susah apa namanya menemukan bakat itu tadi, bakat kalian sendiri itu bisa tadi lewat misalkan lewat temu bakat gitu ya. Itu nanti kalian bisa apa ya bisa melihat lah, bisa tahu oh ternyata selama ini bakatku di sini gitu. Tuh. Ada lagi nggak? Ada lagi ini katanya skill dari Latifah Aliviana. Katanya skill itu bisa dipelajari, apakah bakat juga masih diperlukan? Itu tadi udah nih. Oh, udah ya. Lebih penting passion apa talent? Ini kayaknya ada lagi nih. Lebih penting passion apa talent tadi? Passion beneran. Aku juga nggak bisa bedain ya mana passion mana talent gitu ya. Ya bedanya pasti aku juga nggak tahu ya bedanya spesifiknya passion itu apa, talent itu apa. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya yang dimaksud passion itu apa, yang dimaksud talent itu apa gitu ya. Mungkin saya jelaskan ya Mbak Latif. Ya saya juga nggak bisa mendefinisikan membedakan antara passion dan talent. Menurut saya itu sama ya menurut saya. Mungkin kalau memang berbeda bisa disampaikan gitu. Mungkin ada lagi? Sepertinya sudah. Ya. Kurang 7 menit lagi waktunya. Itu ya mungkin closing statement ya. Ya. Ya, ini kan sebenarnya kita mengetahui bakat ini kan sebenarnya sebagai persiapan kita ya untuk mempersiapkan kehidupan dunia kita di masa depan gitu. Kalau kita mau mati-matian mempersiapkan kehidupan dunia di masa depan, kita harusnya lebih mati-matian lagi untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat nanti. Gitu. Itu buat teman-teman semua. Semoga dengan pemaparan saya yang singkat ini bisa membantu gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan atau jawaban saya nggak jelas gitu ya, bisa DM ke IG-nya IMGM atau ke IG saya. Gitu. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Yang mau bertanya silakan, masih ada waktu sekitar 5 menitan. Oh, sepertinya tidak ada. Oh, ini ada dari Sulkan. Tanya dong, kalau merasa nggak punya bakat gimana? Sebenarnya setiap orang tuh punya bakat ya, punya bakat masing-masing gitu ya. Cuma ini mungkin teman-teman tuh malas saja gitu, attitude-nya nggak ada. Jadi attitude tuh masuk ini ya, malas atau rajin gitu ya. Itu sebenarnya tinggal attitude-nya teman-teman gitu ya. Kalau menurut saya gitu. Sebenarnya teman-teman tuh punya bakat, pasti punya bakat gitu. Cuma kalian belum tahu aja. Ya ini kayaknya setengah-setengah dalam semua hal gitu. Sebenarnya tuh kalau gitu ya tinggal kalian pilih salah satu aja buat ditekuni gitu. Itu aja pilih salah satu atau salah dua gitu. Kalau sukanya banyak gitu, misalnya suka nulis, suka gambar, suka desain, suka daki bukan passion itu. Kayak suka nulis gambar, desain gitu misalnya gimana, kan itu kayak ada banyak ini kan, banyak Ya yang kayak gitulah pokoknya. ya nggak apa-apa, itu bagus gitu. Ya kayak ini loh, kayak misalnya sebenarnya kalau kalian tuh punya banyak bakat itu lebih bagus ya gitu.
Jadi kalian nggak cuma fokus terhadap satu hal gitu. Misalnya kayak gini ya, misalnya, ternyata bakat kalian tuh misalkan misalnya desainer gitu ya, desainer. Kamu misalnya marketing gitu, marketing misalkan. Nah, sedangkan passion kalian tuh di fotografi misalkan, bakat kalian di fotografi, bisa melihat apa ya, seni gitu ya. Nah, kalau kita cuma punya bakat seni kan di masa seperti ini siapa yang mau apa ya, kayak pandemi gini kan, itu kan nggak bisa menghasilkan gitu ya, nggak bisa buat pekerjaan gitu. Ya, kita seharusnya punya bakat lain yang bisa jadi alternatif gitu. Misalnya kita selain suka seni, kita juga suka cocok tanam gitu ya. Nah itu kan bisa jadi kalau misalkan seni itu nggak bisa menghasilkan ekonomi gitu, kita bisa ke bakat yang lain, ke cocok tanam misalkan gitu. Itu mungkin ya apa justru bagus kalau kalian punya bisa banyak hal itu kan. Itu sih. Mungkin sampai ya mungkin sekian aja lah ya. Sudah mau berbuka. Baik, berarti sudah kita cukupkan. Terima kasih Mas Zidan telah memberikan materi untuk diskusi kali ini. Ya, semoga